Bagaimana jika saya bilang bahwa sejarah resmi penemuan benua Amerika tidak sepenuhnya akurat, dan bahwa peran kunci dalam kisah ini tidak hanya dimainkan oleh para pelaut berjanggut dengan helm bertanduk, yang omong-omong helm itu tidak pernah mereka miliki, tetapi juga oleh rekan-rekan mereka yang berbulu dan suka mendengkur. Kedengarannya seperti karangan, tapi sains membuktikan sebaliknya. Hari ini kita akan mengungkap misteri yang menakjubkan. Bagaimana kucing hutan Norwegia bisa sampai ke Amerika Utara bersama para Viking 500 tahun sebelum kedatangan Christopher Columbus. Ini bukan sekadar hipotesis lucu, ini adalah kisah yang didukung riset genetik yang memaksa kita melihat kembali bagaimana manusia dan hewan menaklukkan dunia bersama-sama. Bersiaplah, kita akan melakukan perjalanan waktu penuh misteri genetik, petualangan laut, dan tentu saja banyak kucing. Anda akan tahu mengapa kucing-kucing ini menjadi pelaut ideal dan jejak genetik apa yang mereka tinggalkan di seluruh benua. Sebelum kita mulai berlayar, mari kita lihat gambaran besarnya. Era Viking berlangsung kira-kira dari abad ke-8 hingga ke-11. Bertentangan dengan stereotip populer, orang Skandinavia saat itu bukan sekadar perampok kejam. Mereka adalah pedagang ulung, penjelajah, dan mungkin pelaut terbaik di zamannya. Kapal mereka yang disebut Drakar melintasi perairan Atlantik Utara yang ganas, mencapai Islandia, Greenland, dan akhirnya Amerika Utara. Sekarang, bayangkan kapal seperti itu. Di lambungnya mereka menyimpan biji-bijian, daging yang diawetkan, ikan kering, persediaan untuk berbulan-bulan perjalanan. Persediaan ini punya musuh bebuyutan, tikus dan mencit. Mereka tak hanya menghancurkan makanan, tapi juga menyebarkan penyakit dan menggerogoti tali temali kapal. Solusi untuk masalah ini sederhana, jenius, dan sangat menggemaskan. Kucing kapal. Tapi para Viking tidak membutuhkan sembarang kucing. Mereka butuh yang istimewa. Dan mereka memilikinya. Kucing hutan Norwegia, atau yang mereka sebut Skogkatt. Ini adalah hewan besar dan tangguh, memiliki bulu tebal anti air dan bakat berburu alami. Kucing-kucing ini bukan sekadar hewan peliharaan, melainkan anggota kru yang vital. Coba bayangkan sebuah kapal Drakar yang megah, membelah ombak Atlantik yang dingin. Kapal itu bukan sekadar perahu, melainkan ekosistem tertutup yang mengapung, tempat berlindung selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Di dalamnya ada puluhan prajurit, pedagang, beserta keluarga mereka. Setiap hal, setiap makhluk hidup di atas kapal memiliki peran vital. Stok makanan adalah aset paling berharga, jaminan kelangsungan hidup mereka. Jika stok itu dirusak oleh hewan pengerat, itu sama saja dengan vonis mati. Mati kelaparan di tengah samudera yang membeku. Oleh karena itu, peran seekor kucing kapal sama krusialnya dengan peran nahkoda atau pengawas jaga. Kucing tersebut adalah senjata biologis andalan bangsa Viking. Senjata untuk melawan ancaman terbesar dalam pelayaran mereka. Ia adalah penjaga setia perbekalan, memastikan seluruh awak mencapai tujuan dengan selamat dan perut terisi. Ini bukan soal kesenangan atau sentimentalitas. Membawa kucing ke atas kapal adalah keputusan yang pragmatis dan sangat diperlukan. Sama pentingnya dengan membawa kapak atau menyiapkan layar cadangan. Dan kucing hutan Norwegia, Norwegian Forest Cat, menjalankan tugas ini dengan brilian, berpatroli di setiap sudut gelap ruang kargo dengan efisiensi tanpa ampun layaknya predator sejati. Jadi, siapa sebenarnya kucing hutan Norwegia ini? Mari kita kenali mereka lebih dekat. Kucing ini, atau yang di tanah kelahirannya disebut Skogkatt, adalah ras yang seolah-olah diciptakan untuk iklim Skandinavia yang keras. Mereka adalah hewan yang besar dan berotot. Beratnya bisa mencapai 9 kg. Fitur utamanya adalah bulu ganda. Lapisan luar yang panjang, berkilau, dan anti air berfungsi melindungi mereka dari hujan dan salju. Sementara lapisan bawah yang tebal dan padat menghangatkan mereka di tengah badai salju yang ekstrim. Cakar kuat dengan kuku yang kokoh memungkinkan mereka tidak hanya ahli memanjat pohon, tetapi juga bergerak dengan mantap di geladak kapal yang bergoyang. Ekornya yang panjang dan berbulu lebat berfungsi sebagai penyeimbang sekaligus syal penghangat. Namun, yang terpenting adalah karakter mereka. Mereka cerdas, mandiri, dan punya insting berburu yang tak tertandingi. Insting yang telah terasah selama berabad-abad di hutan Norwegia yang keras. Semua kualitas ini menjadikan mereka kandidat ideal untuk perjalanan laut yang panjang dan berbahaya.
Mereka tidak menuntut perawatan khusus, dapat mencari makanan sendiri, dan sangat efektif dalam menjalankan tugas mereka. Bagi bangsa Viking, kucing bukan sekadar hewan peliharaan yang berguna. Kucing memegang peranan sentral dalam budaya dan mitologi mereka. Contoh yang paling jelas adalah Dewi Cinta, Kesuburan, dan Perang, yaitu Freya. Menurut mitos, kereta perang Dewi Freya ditarik oleh 2 ekor kucing besar melintasi langit. Kucing-kucing ini bukan sekadar hewan rumahan biasa, melainkan makhluk perkasa yang layak melayani salah satu dewi utama dalam panteon Nordik. Kedudukan tinggi kucing dalam mitologi ini tentu saja tercermin dalam cara mereka diperlakukan di kehidupan nyata. Kucing dipercaya membawa keberuntungan, terutama saat berlayar di laut. Para pelaut Viking sangat yakin bahwa kehadiran seekor kucing di kapal akan menenangkan para dewa dan menjamin pelayaran yang aman. Membunuh seekor kucing dianggap dosa besar yang dapat mendatangkan badai atau bencana lain pada seluruh awak kapal. Oleh karena itu, seekor kucing di atas kapal Drakar bukan hanya berfungsi sebagai pemburu, tetapi juga sebagai jimat hidup, sebuah pelindung yang menghubungkan para prajurit tangguh itu dengan dunia para dewa. Penghormatan budaya ini, yang bercampur dengan manfaat praktis, menciptakan ikatan yang erat antara bangsa Viking dan teman-teman berbulu mereka. Sekarang, mari kita telusuri perjalanan bangsa Viking menuju ke barat. Ekspansi mereka bukanlah lompatan tunggal menyeberangi samudra. Ini adalah proses bertahap dan terencana. Dimulai dari penyerbuan di pesisir Eropa, mereka segera beralih fokus pada kolonisasi. Pada abad ke-9, mereka mulai menetap di Kepulauan Faroe dan Islandia, mengubah Islandia menjadi koloni yang makmur. Dari sana, pada akhir abad ke-10, pelaut bernama Erik Simerah, yang diasingkan dari Islandia karena pembunuhan, menemukan daratan baru. Ia menamainya Greenland, atau Tanah Hijau, demi menarik minat lebih banyak pemukim. Setiap pelayaran semacam ini sangat panjang dan penuh risiko. Kapal-kapal tersebut mengangkut tidak hanya prajurit, tetapi juga keluarga mereka, ternak, benih, dan tentu saja kucing, yang sangat penting untuk melindungi persediaan baik selama perjalanan maupun di pemukiman baru. Dengan cara inilah populasi kucing hutan Norwegia, Norwegian Forest Cat, menyebar bersama manusia, menciptakan benteng atau pijakan genetik di setiap pulau baru. Greenland kemudian menjadi batu loncatan terakhir sebelum mereka melakukan lompatan akhir menuju wilayah tak dikenal. Sumber utama informasi mengenai pelayaran bangsa Viking ke Amerika berasal dari 2 saga Islandia, yaitu Saga Orang-orang Greenland dan Saga Erik Simerah. Karya-karya epik ini, yang baru dicatat beberapa abad setelah kejadian sebenarnya, memerinci pelayaran Leif Erikson dan para pelaut Skandinavia lainnya. Di dalamnya diceritakan tentang penemuan daratan yang dinamai oleh bangsa Viking, Helluland, yang diperkirakan sebagai Pulau Baffin, Markland, kemungkinan Labrador, dan Finland, yang kemungkinan besar adalah Newfoundland. Tentu saja saga-saga tersebut tidak memuat kalimat langsung seperti, dan Leif membawa serta kucingnya, si Empus. Teksnya memang berfokus pada aksi, keberanian, dan tantangan yang dihadapi para manusia. Namun, para sejarawan yang menganalisis kebutuhan dan kehidupan sehari-hari pada masa itu mencapai kesimpulan mutlak. Kehadiran kucing di kapal adalah hal yang sudah pasti. Keberadaan mereka merupakan bagian yang begitu lumrah dan penting dari kehidupan pelaut, sehingga tidak perlu disebutkan secara spesifik, sama seperti keberadaan dayung atau layar. Kehadiran kucing sudah dianggap ada secara otomatis. Greenland memainkan peran kunci dalam kisah ini. Ini bukanlah kamp sementara atau pos transit biasa, tapi ia adalah koloni Skandinavia yang mapan, yang bertahan selama hampir 500 tahun. Di sini, bangsa Viking mendirikan pertanian, beternak, berburu, dan berdagang. Hidup di sana sangatlah keras, dan setiap sumber daya sangat berharga, bak emas. Dalam kondisi seperti itu, melindungi stok gandum dan makanan dari hama pengerat adalah masalah kelangsungan hidup, terutama selama musim dingin kutub yang panjang dan gelap. Penggalian arkeologi di Greenland mengonfirmasi adanya pertanian dan pola kehidupan yang maju. Dan meskipun tulang kucing tidak ditemukan sesering yang lain, kehadirannya tidak diragukan lagi. Di sinilah di permukiman-permukiman Greenland ini, populasi kucing Norwegia yang terisolasi namun tangguh terbentuk. Mereka telah beradaptasi penuh terhadap kerasnya kondisi utara dan siap untuk melakukan perjalanan berikutnya. Perjalanan terakhir menuju barat. Greenland benar-benar menjadi titik tolak bagi ekspedisi para kucing menuju dunia baru. Berdasarkan kisah-kisah saga, penemuan Amerika pada dasarnya adalah suatu ketidaksengajaan.
Sekitar tahun 1000, Leif Erikson, putra Erik si Merah, berlayar dari Greenland menuju Norwegia. Namun, dalam perjalanan pulang, kapalnya terempas badai hebat hingga menyimpang dari jalur, membawanya mendarat di pantai daratan yang tak dikenal. Daratan tersebut sangat kaya akan hutan, satwa liar, dan anggur hutan. Karena itulah tempat ini dinamakan Finland, atau Tanah Anggur. Ini adalah penemuan yang mendahului pelayaran Columbus hampir 5 abad. Leif dan krunya menghabiskan musim dingin di sana, membangun pemukiman sementara. Setelah itu diikuti berbagai ekspedisi lain, termasuk beberapa upaya untuk mendirikan koloni permanen. Dan di atas setiap kapal yang berlayar dari Greenland menuju Finland, dengan probabilitas mendekati 100% pasti ada kucing. Mereka terus menjalankan tugas tak tergantikan mereka, bahkan tanpa menyadari bahwa mereka adalah perwakilan pertama dari spesies mereka yang menginjakkan kaki di benua baru yang besar ini. Perjalanan mereka tidak terpisahkan dari perjalanan para tuan mereka. Coba bayangkan sejenak momen ini. Setelah pelayaran panjang yang melelahkan melintasi samudra, sebuah kapal drakar Viking akhirnya berlabuh di pantai yang asing. Orang-orang turun ke daratan, mengamati sekeliling dengan penuh kewaspadaan dan rasa ingin tahu. Dan mengikuti langkah mereka, dengan hati-hati menapaki tangga kapal, atau mungkin hanya melompat ke atas pasir, seekor kucing mendarat di pantai. Mungkin ia meregangkan badan, membersihkan diri sejenak, lalu mulai mengendus-endus aroma baru yang asing dengan penuh rasa penasaran. Ini adalah momen bersejarah, meskipun tidak pernah tercatat dalam kronik atau catatan manapun. Kucing domestik Eropa pertama telah menginjakkan kaki di tanah Amerika Utara. Ia bukanlah seorang penakluk atau penjelajah, melainkan hanya seekor pemburu kapal biasa yang sedang menjalankan tugasnya. Namun, jejak kaki merekalah yang pertama kali tertinggal, jejak yang 1000 tahun kemudian dapat dilacak oleh para ilmuwan melalui studi genetik. Kucing jantan atau betina tanpa nama, ini telah menjadi perintis, kolonis yang tidak disengaja, yang memulai babak baru dalam sejarah penyebaran spesies mereka ke seluruh dunia. Kedatangan mereka sunyi dan tidak menarik perhatian, tetapi dampaknya ternyata bertahan sepanjang masa. Selama bertahun-tahun, cerita-cerita dari kisah saga dianggap tak lebih dari sekadar legenda. Namun, segalanya berubah pada tahun 60-an abad ke-20. Para arkeolog Norwegia, Einstein dan Helge Ingstad, membuat penemuan sensasional di ujung utara Pulau Newfoundland, di sebuah lokasi yang kini dikenal sebagai Land's Meadows. Mereka menggali sisa-sisa permukiman kecil, beberapa rumah galian tanah, sebuah pandai besi, dan bengkel kerja yang berdasarkan konstruksi dan artefak yang ditemukan secara mutlak diidentifikasi sebagai milik bangsa Nordik. Analisis radiokarbon menunjukkan permukiman tersebut berasal dari sekitar tahun 1000 Masehi, 1000 M, yang sangat sesuai dengan periode waktu yang dijelaskan dalam saga. Ini adalah bukti tak terbantahkan pertama, dan sejauh ini satu-satunya, mengenai kehadiran Viking di Amerika Utara sebelum kedatangan Columbus. Paivotamti Pudeto. Meskipun tidak ada tulang kucing yang ditemukan selama penggalian, logika menunjukkan bahwa di permukiman tempat orang tinggal, bekerja, dan menyimpan perbekalan, kucing pastilah ada. Land's Meadows menjadi konfirmasi fisik bahwa bangsa Viking, dan tentu saja kucing-kucing mereka, memang pernah berada di benua baru ini. Jadi, kita sudah punya dasar logika, cerita saga, dan bukti arkeologis. Namun, di mana sebenarnya bukti langsung yang menunjukkan kehadiran kucing itu sendiri? Jawabannya datang dari bidang yang sama sekali tak terduga, genetika. Di abad ke-21, para ilmuwan telah berhasil membaca sejarah yang bukan tercatat pada perkamen, melainkan dalam molekul DNA. Setiap organisme hidup membawa kode genetik yang diwariskan secara turun-temurun. Dengan mempelajari kode-kode ini, kita dapat melacak migrasi populasi, menentukan hubungan kekerabatan, dan merekonstruksi jalur penyebaran spesies di seluruh planet. DNA mitokondria merupakan fokus perhatian khusus dalam penelitian semacam itu. DNA ini hanya diwariskan melalui garis keturunan ibu dari induk kepada keturunannya dan bermutasi dengan laju yang relatif konstan. Hal ini memungkinkan para ilmuwan, layaknya detektif, untuk mengurai pohon silsilah yang menjangkau jauh ke belakang, melacak dari mana dan kemana nenek moyang hewan modern bermigrasi, dan alat inilah yang memungkinkan mereka menemukan jejak kucing para Viking.
Kunci utama dalam penyelidikan kami ini berasal dari proyek-proyek internasional besar yang berfokus pada studi genom kucing domestik. Para ilmuwan dari berbagai negara mengumpulkan sampel DNA dari ribuan kucing di seluruh dunia, baik yang ras murni maupun yang kampung. Tujuan mereka adalah menyusun peta genetik lengkap tentang penyebaran kucing sejak domestikasi mereka di Timur Tengah sekitar 10.000 tahun lalu. Ini adalah upaya raksasa yang memungkinkan kita melihat bagaimana kucing-kucing ini bepergian bersama manusia, menemani legioner Romawi, pedagang Arab, peziarah abad pertengahan, dan tentu saja para pelaut. Hasil penelitian ini yang dipublikasikan di jurnal-jurnal ilmiah terkemuka seperti Nature benar-benar menggemparkan dunia sains. Mereka mengungkapkan bahwa kucing dari wilayah tertentu memiliki penanda genetik unik, semacam paspor yang menunjukkan asal-usul mereka. Dan salah satu penanda inilah yang membawa para ilmuwan langsung ke kapal-kapal Drakkar milik bangsa Viking. Melalui penelitian, para ilmuwan berhasil mengidentifikasi haplogrup DNA mitokondria khusus yang umum ditemukan pada populasi kucing di Skandinavia, terutama di Norwegia. Penanda genetik ini sangat khas di kawasan itu, sehingga secara informal dijuluki sebagai garis Viking. Penanda ini ditemukan pada kerangka kucing yang berasal dari situs-situs arkeologi era Viking di Eropa Utara. Ini menjadi bukti tak terbantahkan bahwa kucing-kucing inilah yang merupakan nenek moyang kucing hutan Norwegia modern, ternyata ikut bepergian di kapal-kapal Drakkars. Penanda ini berfungsi sebagai semacam suar genetik atau jejak khas yang ditinggalkan oleh kucing Viking ini dimanapun mereka singgah. Para ilmuwan kemudian mulai mencari tanda tangan genetik ini di berbagai belahan dunia lain, mengikuti jalur yang ditempuh oleh para pelaut Skandinavia. Dan hasilnya sungguh mencengangkan. Penanda yang sama ditemukan di Islandia, Kepulauan Faroe dan Shetland, hingga di Britania Raya, tepat di semua lokasi tempat bangsa Viking mendirikan permukiman. Data genetik ini benar-benar mencerminkan secara akurat peta ekspansi bangsa Viking. Dan sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Jika memang kucing-kucing Viking pernah berada di Amerika Utara, pastinya penanda genetik unik mereka harusnya masih tersimpan dalam populasi kucing lokal, dan para ilmuwan berhasil menemukannya. Garis keturunan Viking yang khas pada kucing Norwegia itu terdeteksi pada beberapa kucing peliharaan modern di Amerika Utara. Yang menarik, konsentrasi tertinggi gen ini ditemukan di populasi kucing di wilayah timur laut benua, khususnya di provinsi Newfoundland, Kanada, dan negara bagian Maine, Amerika Serikat. Artinya, tepat di lokasi-lokasi yang menurut semua catatan adalah tempat pendaratan para Viking. Ini seperti gema genetik yang sampai kepada kita setelah 1000 tahun. Ini bukan lagi sekadar asumsi logis, tapi bukti ilmiah yang sangat kuat. Gen tidak pernah berbohong. Mereka menceritakan kisah tentang bagaimana keturunan kucing Skandinavia ini berhasil bertahan hidup, beradaptasi, dan mewariskan DNA mereka kepada generasi berikutnya di benua baru. Tapi, mungkinkah kucing-kucing ini dibawa di kemudian hari? Misalnya, oleh Christopher Columbus atau para kolonis Eropa lainnya. Ilmu genetika memberikan jawaban yang jelas mengenai hal ini. Para ilmuwan telah menganalisis DNA kucing-kucing yang tiba di Amerika melalui gelombang kolonisasi yang lebih belakangan. Kucing-kucing yang datang bersama Columbus membawa penanda genetik khas Spanyol dan semenanjung Iberia. Sementara kucing yang tiba dengan pemukim Inggris dan Perancis memiliki sidik jari genetik yang berbeda, yaitu dari Eropa Barat. Dan semuanya ini berbeda dari yang kita sebut sebagai garis keturunan Viking. Hal ini memungkinkan kita untuk memisahkan jalur migrasi kucing tersebut. Jejak genetik Skandinavia adalah kisah yang terpisah dan jauh lebih tua. Jejak ini ditemukan dalam kumpulan gen kucing Amerika sebagai bukti kontak paling awal antara dunia lama dan dunia baru, jauh sebelum kedatangan Columbus. Jadi, kucing Columbus dan kucing Viking adalah dua riwayat genetik yang sepenuhnya berbeda, di mana kisah yang kedua telah dimulai 500 tahun sebelumnya. Di sini muncul pertanyaan yang masuk akal. Permukiman Viking di Finland tidak bertahan lama, hanya beberapa tahun. Setelah bentrokan dengan penduduk lokal yang mereka sebut Skrellings, para Viking meninggalkan Amerika. Lalu, bagaimana kucing-kucing mereka bisa bertahan hidup dan meninggalkan jejak genetik? Para ilmuwan memiliki beberapa hipotesis. Pertama, beberapa kucing mungkin hanya melarikan diri atau tersesat dan menjadi liar. Alam Newfoundland yang keras mirip dengan Norwegia, tempat asal mereka.
Jadi, mereka memiliki peluang untuk bertahan hidup dan membentuk populasi liar kecil. Kedua, tidak menutup kemungkinan bahwa kucing-kucing tersebut menjadi objek perdagangan atau diambil dipelihara oleh penduduk asli Amerika. Hewan yang tidak biasa dan bermanfaat ini tentu menarik perhatian penduduk lokal. Ketiga, meskipun populasinya sangat kecil, hanya beberapa ekor saja yang bisa menurunkan gen mereka dengan kawin silang bersama kucing yang dibawa di kemudian hari. DNA mitokondria unik mereka, yang diturunkan melalui garis ibu, mampu bertahan dalam rantai generasi dan menjangkau masa kini. Dan disinilah muncul pahlawan berbulu lainnya, ras kucing Amerika yang terkenal, Maine Coon. Ini adalah salah satu kucing domestik terbesar, yang dikenal dengan bulunya yang tebal, jumbai telinga dan postur tubuhnya yang kekar. Yang menarik, secara penampilan, mereka sangat mirip dengan kucing hutan Norwegia, Norwegian Forest Cat. Sejarah resmi ras ini dimulai pada abad ke-19 di negara bagian Maine. Namun dari mana mereka berasal, itu masih menjadi misteri. Ada teori populer dan sangat menarik yang menyebutkan bahwa Maine Coon adalah keturunan langsung dari kucing-kucing yang dibawa oleh bangsa Viking ke Amerika sekitar 1000 tahun yang lalu. Menurut versi ini, kucing-kucing Viking bercampur dengan kucing lokal berbulu pendek, dan dari situlah muncul ras baru yang unik ini. Meskipun penelitian genetik belum memberikan konfirmasi 100% mengenai kaitan ini, mereka juga belum membantahnya. Mengingat kemiripan fisik dan juga kesamaan geografis, negara bagian Maine kebetulan berada di area persebaran gen Viking. Teori ini terdengar sangat masuk akal dan romantis. Ada banyak sekali legenda seputar asal-usul kucing Maine Coon. Beberapa di antaranya bahkan jauh lebih fantastis daripada kisah Viking itu sendiri. Salah satu yang paling populer menyebutkan bahwa ras ini adalah hasil persilangan antara kucing dengan rakun. Secara biologis, tentu saja ini mustahil, tetapi legenda inilah yang menjelaskan mengapa mereka memiliki ekor yang tebal bergaris dan nama Maine Coon, rakun dari Maine. Legenda lain mengaitkan mereka dengan Ratu Prancis, Marie Antoinette. Konon, saat Revolusi Prancis, Ratu mencoba melarikan diri ke Amerika dan mengirimkan kapal yang berisi barang-barang kesayangannya, termasuk 6 ekor kucing Angora. Sayangnya, Ratu dieksekusi, tetapi ke-6 kucing tersebut berhasil tiba dengan selamat di negara bagian Maine dan menjadi leluhur bagi ras ini. Bahkan, ada pula kisah tentang seorang kapten kapal bernama Coon yang membawa kucing berbulu panjang di kapalnya. Namun, di tengah semua kisah fiksi ini, versi Viking yang didukung oleh data genetik dan konteks historis terlihat sebagai penjelasan yang paling logis dan beralasan secara ilmiah. Versi ini mengubah cerita rakyat menjadi kemungkinan sejarah yang nyata. Tentu saja, agar gambarnya utuh, kita juga perlu membahas argumen yang menentang. Sains bukanlah keyakinan, melainkan pencarian bukti yang tiada henti. Dan, dalam kisah kucing-kucing Viking ini, terdapat beberapa titik lemah. Argumen utama dari para skeptis adalah tidak ditemukannya tulang belulang kucing saat penggalian di Lanzo Meadows. Jika memang kucing-kucing itu ada di sana, mengapa kita tidak menemukan sisa-sisa peninggalan mereka? Jawabannya mungkin sederhana. Permukiman itu kecil dan hanya bertahan sebentar, sementara tulang hewan kecil cenderung sulit terawetkan dalam tanah yang asam. Selain itu, para skeptis menunjukkan bahwa gen Viking tersebut bisa saja tiba di Amerika di kemudian hari, misalnya melalui imigran Norwegia atau Denmark pada abad ke-19 dan ke-20. Kemungkinan ini juga tidak dapat sepenuhnya dikesampingkan. Oleh karena itu, saat ini teori tentang kucing Viking di Amerika menyandang status sebagai hipotesis yang sangat meyakinkan dan berdasar, tetapi belum menjadi fakta yang terbukti 100%. Debat ilmiah terus berlanjut, dan mungkin saja penemuan arkeologi atau genetik di masa depan akan memberikan titik akhir yang pasti dalam kisah ini. Tapi, mengapa kisah ini begitu penting? Lagi pula, apa urusannya siapa yang membawa kucing pertama ke benua Amerika? Padahal, inti permasalahannya bukan cuma soal kucing. Kisah ini benar-benar mengubah perspektif kita mengenai sejarah. Ini membuktikan bahwa dunia sudah saling terhubung jauh sebelum zaman penjelajahan besar. Ini memperlihatkan betapa eratnya kisah manusia dan hewan saling terjalin, bagaimana kita bersama-sama menaklukkan dan menjelajahi planet ini. Seekor kucing di atas kapal Drakkar adalah simbol pragmatisme, kemampuan beradaptasi, dan simbiosis yang nyata. Kisah ini mengaburkan batas yang tegas antara penemuan dan kontak,
menunjukkan bahwa interaksi antara budaya dan ekosistem adalah proses yang rumit dan sangat kompleks. Ini mengingatkan kita bahwa sejarah bukanlah sekadar kumpulan tanggal dan nama yang beku dalam buku teks, melainkan ilmu pengetahuan yang hidup dan terus berkembang. Di sana, teknologi baru, seperti ilmu genetika, mampu mengungkap misteri luar biasa yang selama ini tersembunyi di masa lalu. Dan dalam sejarah yang besar ini, seekor kucing kecil telah memainkan peranannya sendiri, yang mungkin tak terlihat, namun sesungguhnya sangat penting. Lain kali, saat Anda melihat kucing peliharaan Anda tidur malas di sofa, luangkan waktu sejenak untuk memikirkan nenek moyang jauhnya. Mungkin dalam darahnya mengalir keturunan pelaut pemberani yang tak gentar menghadapi badai maupun ombak es. Mungkin kakek buyutnya adalah kucing yang pertama kali menginjakkan kaki di daratan benua baru, menatap hutan asing dengan penuh rasa ingin tahu. Kisah ini menghubungkan masa kini kita dengan masa lalu yang jauh dan heroik. Ia mengubah seekor hewan peliharaan biasa menjadi pembawa sejarah yang hidup, keturunan para pejuang dan penjelajah. Tentu saja, kucing Anda mungkin tidak akan pernah menceritakan tentang keberanian leluhurnya. Tapi sekarang, Anda tahu rahasia menakjubkan apa yang tersembunyi di balik dengkuran manjanya. Setiap kucing adalah misteri kecil, dan kisah para Viking serta pelaut berbulu mereka menambahkan satu babak menarik lagi ke dalam misteri itu. Ini membuat hubungan kita dengan hewan-hewan menakjubkan ini menjadi jauh lebih dalam dan bermakna. Jadi, apa kesimpulannya? Sementara buku-buku sejarah hanya bercerita tentang 3 kapal milik Columbus, para penjelajah sejati yang menginjakkan kaki di tanah Amerika mungkin adalah keturunan kucing-kucing Dewi Freya yang suka mendengkur itu. Jejak genetik yang mereka tinggalkan pada populasi kucing di Amerika Timur Laut adalah bukti hidup bahwa sejarah jauh lebih rumit dan menarik daripada yang selama ini kita yakini. Kita telah melihat bagaimana bangsa Viking, para pelaut ulung, membawa serta anggota kru yang tak tergantikan, yaitu kucing hutan Norwegia, di kapal mereka. Dan bagaimana kucing-kucing ini, kemungkinan besar, telah meninggalkan cetak biru genetik mereka di seluruh benua, jauh sebelum penemuan resmi Amerika. Ini adalah contoh menakjubkan tentang bagaimana sains membantu kita menulis ulang sejarah, dan menemukan jejak peristiwa besar di tempat yang paling tak terduga, bahkan di dalam DNA kucing peliharaan. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jika Anda menyukai kisah yang luar biasa ini, pastikan untuk menekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan investigasi sejarah terbaru kami. Menurut Anda, seberapa masuk akal teori ini? Dan, apakah ada gen Viking di dalam kucing peliharaan Anda? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar.